Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pamela Selma Karami dari Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang sudah saya rangkum dari PBAK Universitas. Materi pertama, akademik. Pemateri adalah Wakil Rektor 1 UIN Malang. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari 7 fakultas. Ada psikologi, humaniora, syariah, ekonomi, saintek, dan tarbiyah. Kini UIN Maliki sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional dan program studi internasional dan lain-lain. Upaya internasional dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk research dan mempublish jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jami'ah selama 1 tahun. UIN Maliki juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswa seperti lembaga bahasa di mana ada bahasa Inggris, Arab, dan Mandarin. Rumah moderasi agama beragama untuk membentuk pemuda moderat, cinta bangsa, dan peduli Indonesia tangguh. Dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 160 sampai 150 SKS dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat dengan mata kuliah profesi, dengan KKN, dengan yudisium hingga akhir wisuda. Mata kuliah di UIN Maliki ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mata kuliah terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antara fakultas dan matkul program studi yang membedakan antar prodi. Pada tahun 2021, pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Google Meet, e-learning, dan lain-lain. Kemudian untuk sistem siakat, mahasiswa baru semester 1 dipaketkan, sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DPA atau dosen penasehat akademik. Perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September sampai Desember 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS atau Kartu Hasil Studi, di mana di sana tertera IPK. IPK berpengaruh terhadap SKS, semakin kecil IPK semakin besar maka akan semakin banyak alias cepat lulus. Mahasiswa UIN Maliki diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Materi kedua, pemateri adalah Dr. Haji Ahmad Fattah Yasin. Kita adalah the best human material. Mahasiswa harus mengupayakan diri baik secara mental, spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu berpikir ilmiah. Mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. 2. Berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang, yakni berpakaian islami dan tidak berambut gondrong. 3. Menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam masyarakat. UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM, Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa, yang akan dituangkan di SKPII, yaitu Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi mahasiswa, bisa menyampaikan melalui SEMA, DEMA, HMPS, atau HMJ. UIN Maliki juga memiliki akselerasi, jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2, namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat.
Lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN, karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Kini Indonesia masih pandemi, kini Kota Malang levelnya sudah turun dari level 4 menjadi level 3. Jika vaksinasi terus digalakkan, maka hal ini akan segera membentuk herd immunity yang akan segera menyelesaikan masalah corona ini. Resum pada hari kedua menjelaskan tentang UKM yang ada di UIN Maliki Malang. Yang pertama adalah DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa. Ketua saat ini Farhan Adi Murosadi, jurusan farmasi, dengan Wakil Ahmad Fawaid, jurusan psikologi. DEMA merupakan organisasi intra-kampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi dari DEMA adalah sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas dari DEMA adalah melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas, dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Yang kedua adalah SEMA, Senat Mahasiswa, dengan Ketua Muhammad Adi Faroni. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi dari SEMA adalah advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Tugas dari SEMA adalah mengawasi dan mengontrol DEMA universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang dilakukan oleh DEMA universitas, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil DEMA universitas, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang, mengesahkan peraturan DEMA universitas, menjadi mitra kerja DEMA universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Wewenang SEMA adalah membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk pelaksanakan pemilwa, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMAU universitas, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA universitas, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di negara atau di tingkat universitas, menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu, mengikuti sertakan dalam pembahasan. Yang ketiga adalah UKM Komus, Komunitas Musik Studio 3, 6 departemen, event organizer, Departemen Studio atau Jantung Komus, Musik Manajemen, Departemen Multimedia atau mengelola segala konten, Departemen Public Relation atau Pusat Informasi Eksternal, Departemen Social Development. Spesifikasi dari Komunitas Musik Studio 3 adalah player, yaitu vokal, gitar, bass, drum, keyboard, dan lain-lain. Dan non-player, event organizer, sound, MC, multimedia, home recording. Label kontemporer adalah Islam moderat dalam Islam Nusantara. Apa itu moderasi dalam Islam? Definisi moderasi secara etimologi wasatiyah berarti jalan tengah, posisi tengah atau berkeadilan. Secara terminologis, pemahaman praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara resiko atau logika, teks serta konteks. Dengan teologis, Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 143, beberapa hadis dalam Sahih Bukhari.
Kenapa penting di Indonesia? Karakter Islam sebagai agama lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban Islam dan harmoni antar pemeluk agama. Historis Islam di Indonesia. Karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni, ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global baik secara langsung atau tidak dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap berkeberagaman masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina versus Israel, aliansi politik Arab dan Amerika, dan politik nepotisme and hypocrisy. Peran mahasiswa UIN Malang adalah mahasiswa harus memerankan diri sebagai agents of change dalam menguatkan dan mendefinisiasi agenda moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan kebinekaan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.